Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang pidato Presiden mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Kenapa ini penting dan ada dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Apa itu rancangan anggaran pendapatan belanja negara? Setiap tahun, Presiden menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan anggaran pendapatan belanja negara ini adalah rencana keuangan negara, seperti anggaran belanja keluarga, tapi dalam skala nasional. Di dalamnya tercantum bagaimana uang negara akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jadi pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara bukan sekadar formalitas, tapi sangat menentukan arah pembangunan Indonesia. Fokus utama rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025. Tahun 2025, pemerintah menetapkan beberapa fokus utama untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Salah satu prioritas utama adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dunia, seperti konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian pasar global. Presiden menargetkan agar pertumbuhan ekonomi kita tetap berada di angka 5,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sekitar 3,4%. Ini berarti pemerintah optimis ekonomi kita bisa tetap tangguh. Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama. Presiden menyoroti pentingnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bahkan ibu kota negara baru akan terus dilanjutkan. Tujuannya jelas, meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga mempermudah mobilitas barang dan orang, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan sumber daya manusia. Di rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025, anggaran besar dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, renovasi sekolah, pemberian beasiswa, serta peningkatan fasilitas kesehatan menjadi langkah penting untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan inovatif. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia diharapkan bisa bersaing secara global. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga meluncurkan program-program prioritas seperti bantuan sosial, subsidi, hingga program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Semua ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan dan seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan dampak positif dari alokasi anggaran negara. Fokus lain dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 adalah mendukung hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau. Pemerintah berencana mendorong produksi barang bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan dan berorientasi ekspor. Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang paling dinanti oleh masyarakat dalam setiap pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Pada tahun 2025, pemerintah menyiapkan berbagai program prioritas yang dirancang khusus untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Pertama, ada fokus besar pada pendidikan. Program renovasi sekolah terus digalakkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas. Selain itu, pemerintah menyediakan beasiswa pendidikan bagi 20 juta siswa tahun melalui program Indonesia Pintar, serta program beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kuliah dan bidik misi yang ditujukan untuk membantu 1,5 juta mahasiswa. Dengan dukungan ini, diharapkan tidak ada anak Indonesia yang harus putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Tidak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia. Misalnya, angka stunting yang menjadi perhatian serius selama beberapa tahun terakhir berhasil diturunkan menjadi 21,5% di tahun 2023. Pada rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025,
Anggaran lebih besar dialokasikan untuk program-program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini sudah mencakup 2,3 juta peserta. Separuh dari jumlah tersebut adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah, yang berarti masyarakat berpenghasilan rendah tak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, program makan bergizi gratis untuk anak-anak juga akan menjadi prioritas pemerintah. Program ini tidak hanya untuk mengatasi masalah gizi buruk, tapi juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal. Bahan makanan akan disuplai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, dan petani lokal. Sehingga program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di daerah. Pemerintah juga menyadari pentingnya mendukung sektor usaha kecil dan menengah, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025, pemerintah mengalokasikan pembiayaan khusus untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, baik dalam bentuk akses permodalan, peningkatan keterampilan, hingga fasilitasi pasar. Dengan program-program ini, diharapkan usaha mikro, kecil, dan menengah mampu berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas program perumahan murah. Subsidi untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan terus ditingkatkan, sehingga lebih banyak keluarga bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, dukungan terhadap petani dan nelayan melalui penyediaan akses pembiayaan serta peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan juga menjadi fokus penting. Melalui program-program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, agar visi Indonesia yang maju, adil, dan makmur benar-benar terwujud. Strategi jangka panjang untuk transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tahun 2025, arah kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada stabilitas jangka pendek, tapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang yang dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, middle income trap, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pilar utama strategi ini adalah penguatan sumber daya manusia. Pemerintah berkomitmen membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan bermutu, program makan bergizi, serta kesehatan yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui investasi besar dalam reformasi sistem pendidikan, pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa. Dengan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman, Indonesia diharapkan bisa menjadi kekuatan ekonomi global yang disegani. Selain itu, hilirisasi industri dan transformasi hijau juga menjadi fokus penting. Pemerintah ingin memastikan bahwa industri di Indonesia tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk jadi bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar internasional. Transformasi hijau dilakukan dengan mengadopsi teknologi rendah emisi dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung transformasi ekonomi. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penghubung yang mendekatkan antar wilayah dan menciptakan kesetaraan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah terus membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur dasar seperti irigasi dan jaringan listrik merat hingga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, infrastruktur pangan dan energi menjadi perhatian khusus untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah bertekad untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat lebih mudah berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian.
Selain itu, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Melalui berbagai program pemberdayaan dan akses permodalan, pemerintah ingin memastikan bahwa para pelaku usaha kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah dapat berkembang dengan dukungan yang tepat. Sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang memberikan nilai tambah tinggi dan menciptakan peluang kerja bagi generasi muda. Penguatan sektor pertahanan dan keamanan juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas negara. Pemerintah berfokus pada kemandirian pangan dan energi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Program seperti penguatan lumbung pangan, jaringan irigasi, dan peningkatan produksi energi dalam negeri akan terus diperkuat untuk memastikan Indonesia mampu mandiri di tengah gejolak global. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dengan menjaga keutuhan bangsa dan melindungi hak-hak dasar warga negara, Indonesia dapat melangkah menuju kemajuan yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat. Arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025. Pilar penting untuk stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan bukan hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memperkokoh fondasi pembangunan jangka panjang. Arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 dirancang dengan memperhatikan 3 prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Melalui kerangka kebijakan yang solid, pemerintah ingin memastikan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh secara berkelanjutan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat. Pertama, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan rasio perpajakan, tetapi tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Reformasi perpajakan terus dilakukan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan insentif yang terarah dan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat ruang fiskal sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Di sisi lain, belanja negara akan difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah berupaya menjaga efisiensi dan efektivitas belanja hingga dapat memberikan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas, dengan penekanan pada pembangunan yang inklusif dan merata. Untuk mendukung program-program prioritas ini, pemerintah juga menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha akan terus ditingkatkan. Selain itu, peran lembaga pengelola investasi dan pendalaman pasar keuangan akan diperkuat untuk menyediakan pembiayaan yang fleksibel, namun tetap aman dan dikelola dengan hati-hati. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 juga dirancang dengan memperhatikan transisi pemerintahan, mengingat tahun tersebut merupakan masa peralihan menuju pemerintahan baru. Pemerintah memastikan bahwa program-program unggulan yang sudah berjalan tetap berkesinambungan dan tidak terhenti akibat perubahan politik. Fleksibilitas dalam desain belanja dan pendapatan negara memungkinkan pemerintah untuk cepat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Di sisi lain, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Bauran kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, seperti ketidakpastian pasar finansial, gejolak harga komoditas, dan perubahan kondisi moneter dunia. Dengan nilai tukar rupiah yang diperkirakan stabil di sekitar 19.100 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga surat berharga negara 10 tahun di kisaran 7,1%, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi sembari mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pemerintah juga merancang strategi untuk menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dunia dan perubahan iklim. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan, serta program-program ramah lingkungan menjadi bagian integral dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2025. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan dampak negatif perubahan iklim. Melalui arsitektur anggaran pendapatan belanja negara yang kuat dan terukur, pemerintah berharap dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Setiap langkah kebijakan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, sehingga Indonesia dapat terus melaju menuju cita-cita besar, menjadi negara maju yang adil dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan prioritas, dari pendidikan hingga infrastruktur untuk kesejahteraan yang merata. Pada tahap ini, pemerintah menegaskan bahwa rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 tidak hanya sekadar angka, tapi cerminan dari kebijakan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Beberapa sektor kunci menjadi perhatian utama, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, dan perluasan akses beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Selain itu, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah juga diperkenalkan secara bertahap. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, tapi juga memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah lokal dan ekonomi daerah. Di sektor kesehatan, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penurunan angka stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penurunan angka stunting, dan penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis menjadi prioritas utama. Peningkatan jumlah peserta jaminan kesehatan nasional juga terus dilakukan. Dengan separuhnya adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Langkah ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan sosial juga mendapat alokasi anggaran yang signifikan. Program ini dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien. Bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako akan terus ditingkatkan cakupannya, dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung. Infrastruktur menjadi motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi. Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari konektivitas, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur energi dan pangan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menjadi salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat menjadi simbol Indonesia baru yang maju dan berkelanjutan. Dengan anggaran yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menyentuh seluruh pelosok negeri, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga menjadi fokus penting. Akses internet dan teknologi informasi menjadi kunci dalam mendorong ekonomi digital yang tumbuh pesat di Indonesia. Program desa digital dan perluasan jaringan internet ke daerah terpencil akan terus dilanjutkan, memastikan semua masyarakat, bahkan yang di pelosok sekalipun, dapat terhubung dan merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kebijakan ramah lingkungan juga menjadi bagian tak pisahkan dari rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025. Transformasi hijau dan penguatan hilirisasi menjadi strategi utama dalam mendorong ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan program-program yang mendukung pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan kebijakan prioritas ini, rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 tidak hanya dirancang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Keberhasilan ini akan tercapai jika pembangunan dilakukan secara inklusif, merata dan berkelanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Di penghujung pidato ini, kita menyadari bahwa momen ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 ini bukan hanya sekadar laporan tahunan,
Tapi menjadi penanda berakhirnya sebuah era. Era di mana Indonesia melangkah maju dengan optimisme di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Setelah 10 tahun memimpin, ini adalah pidato terakhir beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, kita melihat berbagai perubahan signifikan di tanah air. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, transformasi layanan publik, hingga reformasi di berbagai bidang. Perjalanan yang tentu tidak mudah, penuh tantangan dan hambatan, namun tetap dijalani dengan komitmen kuat demi kesejahteraan bangsa. Sebagai penutup, kita doakan agar estafet kepemimpinan yang beliau serahkan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Pak Jokowi atas dedikasi dan kerja keras selama 10 tahun ini. Semoga apa yang telah dibangun menjadi fondasi kuat bagi generasi selanjutnya untuk melanjutkan visi Indonesia Emas 2045. Demikianlah pidato terakhir dari Presiden Joko Widodo. Sebuah babak penting dalam perjalanan bangsa telah ditutup. Namun cita-cita untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tetap menjadi semangat bersama. Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di masa depan yang lebih gemilang.